Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi pembelajaran geografi bersama Ibu Siti Rohmah Komara. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas, masih eh, membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan persebaran flora fauna di dunia, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses terjadinya persebaran flora dan fauna. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan langsung kepada persebaran flora dunia, ya. Komunitas flora dunia. Di sini ada beberapa biota atau komunitas yang menjelaskan bagaimana persebaran flora di dunia. Yang pertama yaitu ada hutan hujan tropis. Yang kedua tundra, yang ketiga taiga, kemudian yang selanjutnya adalah hutan meranggas, daerah iklim sedang, padang rumput, dan vegetasi gurun dan setengah gurun. Baik, kita jelaskan. Yang pertama adalah hutan tropis. Hutan tropis ini kita tahu ya, bahwa hutan tropis ini persebarannya ada di daerah tropika dan subtropika. Persisnya ada di Indonesia, daerah Australia bagian utara, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Kemudian ciri dari hutan tropis salah satunya sepanjang tahun hutan cukup mendapatkan air, memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lama, sehingga komunitas hutan tersebut secara kompleks. Kemudian ciri berikutnya dari hutan tropis itu, pohon-pohonnya memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Kemudian daunnya lebat, yang mengakibatkan hutan tersebut kesannya menjadi gelap. Kemudian hutan selalu gelap, air hujan sulit mencapai dasar hutan, dan kelembabannya selalu tinggi dengan rata-rata 25 mm per tahun. Itu ciri dari komunitas tropis. Kemudian komunitas tundra. Ciri dari komunitas tundra salah satunya di daerah tundra tidak memiliki bunga yang sangat mencolok pada musim pertumbuhannya, kemudian pemandangannya sangat indah. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan keadaan yang dingin sehingga akan tetap hidup meskipun dalam keadaan beku ya. Kemudian persebarannya itu berada di daerah kutub utara dan kutub selatan ya. Ini tundra atau kita mengenalnya selalu tumbuhan yang memiliki tahan terhadap suhu dingin. Kemudian selanjutnya hutan taiga. Hutan taiga ini adalah hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Daerah ini merupakan bioma yang hanya terdiri dari satu spesies pohon. Dan kebanyakan persebaran dari hutan taiga itu ada di belahan bumi utara. Persisnya negara Rusia, Amerika Tengah, dan Utara. Kemudian berikutnya komunitas atau biota hutan meranggas iklim sedang. Kalau melihat background ini, kalian merasa seperti kalian menonton drakor atau eh, film-film yang bernuansa Asia Timur ya. Nah ini biasanya hutan meranggas ini sering dikenal dengan tumbuhan peluru, yaitu adanya perubahan daun klorofil yang berwarna-warni. Salah satunya bisa berwarna merah, oranye, putih, eh, hijaunya juga itu menunjukkan adanya suasana yang indah untuk dinikmati ya. Ini salah satu dari hutan meranggas ya. Kemudian selanjutnya komunitas atau biota padang rumput. Biota padang rumput ini memiliki curah hujan yang berimbang, kemudian berada di daerah tropik sampai ke daerah subtropik, dan curah hujan antara 250 sampai 500 mm per tahun.
Istilah-istilah untuk padang rumput salah satunya antara lain ada stepa, yang mana stepa menunjukkan rumput-rumput pendek dan diselingi oleh semak belukar. Kemudian ada istilah lain sabana. Sabana merupakan rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Kemudian selanjutnya biota atau komunitas hutan gurun. Hutan gurun ini berada pada iklim sedang, memiliki curah hujan yang merata sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian adanya musim dingin dan musim panas, sehingga tumbuhan mengadakan penyesuaian, yaitu dengan menggugurkan daunnya menjelang musim dingin. Kemudian di hutan gugur, jarak antara pohon-pohonnya tidak terlalu padat dan jumlah spesiesnya juga sedikit, yaitu antara 10 sampai 20 spesies. Kemudian kita lanjut ke persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia yaitu terpaku pada penyebaran suatu spesies hewan yang sekarang ini sebagai akibat dari kecenderungan untuk memperluas daerah penyebaran dan hambatan pengaruh. Perluasan daerah penyebaran geografis itu diikuti oleh berpencarnya spesies atau yang disebut dengan migrasi, yaitu perpindahan ya, perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, ini adalah peta persebaran kawasan fauna ya. Jadi ada komunitas-komunitas untuk persebaran fauna di dunia. Salah satunya ada Nearktik, ada Oriental, ada Neotropical, kemudian Palearktik, Australian, dan African ya. Nanti ini bisa kalian eh, jadi tugas buat kalian ya. Jenis-jenis hewan yang ada pada kawasan yang barusan Ibu sebutkan. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, barusan yang disebutkan. Jadi ada pembagian persebaran fauna menurut Alfred Russel Wallace. Yang barusan kalian dengar ya. Salah satunya ada Oriental, ada Palearktik, Neotropical, Nearktik, Ethiopian, dan Australian. Nah, ini faktor pendorong terjadinya persebaran fauna di dunia. Salah satunya yaitu ada tekanan populasi. Tekanan populasi ini mengakibatkan adanya kecepatan reproduksi, di mana kecepatan tersebut akan mempengaruhi terhadap jumlah yang meningkat ya. Kemudian yang kedua, persediaan makanan. Persediaan makanan juga sangat mempengaruhi terhadap faktor pendorongan persebaran fauna, yang mana eh, persediaan makanan ini pada suatu kawasan lingkungan akan mengakibatkan sebagian jenis bermigrasi. Ya, hewan banyak yang bermigrasi karena untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah sempitnya lahan tempat tinggal. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap persebaran eh, fauna yang menyebabkan terjadinya persaingan sesama yang akan mendorong sebagian jenis berpindah. Kemudian yang selanjutnya adalah serangan predator. Karena hukum alam fauna itu kan siapa yang kuat, maka dia akan bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Bisa dipahami ya, faktor-faktor pendorong yang terjadinya persebaran fauna. Kemudian selanjutnya, rusaknya habitat perubahan. Nah, ini juga selain barusan yang disebutkan, alam juga mempengaruhi. Salah satunya misalkan dengan adanya kebakaran hutan. Otomatis fauna akan melakukan migrasi. Sekarang faktor penghambatnya salah satunya adalah relief dan topografi. Nah, salah satunya kalau kalian lihat ini kondisi reliefnya seperti ini, hewan akan berpikir panjang lagi untuk melakukan bermigrasi ya. Salah satunya relief topografi ini adalah berupa gunung, lautan, jurang, sungai yang mana dapat menghambat lajunya perpindahan hewan. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Untuk
jenis-jenis persebaran faunanya ya, atau jenis-jenis fauna setiap zona bisa kalian berliterasi, mencari sendiri sebagai tugas kalian untuk pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat Ibu, umumnya buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.